Bayangkan sebuah danau raksasa terbentang di tengah pegunungan hijau Sumatera Utara, begitu luas hingga dari kejauhan tampak seperti lautan yang tersesat di tengah daratan. Namun, di balik tenangnya permukaan air itu tersimpan kisah tentang murka, kehilangan, dan penyesalan. Kisah yang tak sekadar dongeng rakyat, tetapi cermin dari tabiat manusia itu sendiri. Awal dari letusan yang mengubah dunia. Sekitar 75.000 tahun yang lalu, bumi pernah mengguncang dirinya sendiri. Gunung Toba meletus, bukan sembarang letusan, tetapi salah satu yang paling dahsyat sepanjang sejarah planet ini. Debunya menutupi langit, menurunkan suhu bumi hingga dunia nyaris tenggelam dalam musim dingin abadi. Dari kehancuran itulah danau ini lahir. Air memenuhi kawah raksasa bekas letusan, dan di tengahnya muncul pulau kecil yang kini kita kenal sebagai Pulau Samosir. Sebuah pulau di dalam danau, danau di dalam gunung, gunung di dalam sejarah. Alam menyimpan ingatan tentang amarah, tapi juga tentang kebangkitan. Namun, bagi masyarakat Batak, kisah Toba bukan sekadar peristiwa geologi. Di balik air yang tenang itu, hidup legenda tentang Toba dan putrinya, si Boru Nauli, cerita tentang cinta yang berubah menjadi kutukan. Konon, seorang pemuda bernama Toba memancing seekor ikan di sungai. Tapi ikan itu bukan ikan biasa. Ia berubah menjadi seorang perempuan cantik yang terjebak dalam wujud manusia karena kutukan. Mereka menikah, dan dari cinta itulah lahir seorang anak. Namun, satu pantangan diberikan. Jangan pernah ungkapkan asal-usul sang istri. Hingga suatu hari, ketika sang anak membuat kesalahan kecil, amarah ayahnya meluap, dan kata-kata terlarang itu terucap, "Dasar anak ikan." Dalam sekejap, langit gelap, bumi berguncang, dan air dari gunung turun deras menenggelamkan segalanya. Dari situ, terbentuklah Danau Toba. Dan orang percaya, suara-suara yang terkadang terdengar dari dalam airnya adalah panggilan ibu yang mencari anaknya yang hilang. Bagi sebagian orang, danau ini adalah tempat wisata. Tapi, bagi yang lain, Danau Toba adalah tanah yang hidup. Airnya tenang, tapi menyimpan kedalaman yang lebih dari sekadar meter dan angka. Di malam-malam tertentu, warga sekitar masih sering mendengar suara yang datang dari tengah danau. Kadang seperti bisikan, kadang seperti nyanyian. Namun bagi mereka yang percaya, itu bukan gangguan. Itu adalah panggilan jiwa-jiwa lama yang tak sempat menyelesaikan ceritanya. Karena di sekitar danau ini masih berdiri batu-batu nisan kuno, rumah adat Batak dengan ukiran wajah leluhur, dan di setiap rumah tersimpan nama keluarga yang tidak boleh dilupakan. Setiap marga di tanah Batak membawa sejarahnya masing-masing, dan nama-nama itu hidup meski pemiliknya telah lama pergi. Banyak yang menganggap kisah Danau Toba adalah legenda tentang kutukan. Tapi, bila dilihat lebih dalam, ini adalah kisah tentang manusia yang melupakan janjinya, tentang amarah yang meledak sebelum sempat dimengerti. Danau Toba adalah cermin bagi setiap jiwa yang pernah kecewa, tapi tak tahu kepada siapa harus memohon ampun. Disinilah keindahan dan kesakitan menyatu, menciptakan pemandangan yang indah. Tapi sunyi dengan cara yang aneh, seolah setiap riak air adalah napas masa lalu. Mungkin air itu tidak mistis, mungkin ia hanya terlalu jujur. Ia menyimpan semuanya, kemarahan, cinta, dan penyesalan, dan membiarkannya mengendap di kedalaman, menunggu manusia untuk belajar dari kesalahannya sendiri. Maka, setiap kali engkau berdiri di tepi Danau Toba dan memandangi langit yang terpantul di airnya, ingatlah bahwa di bawah ketenangan itu ada sejarah yang pernah membara, bahwa alam tidak pernah lupa, hanya diam dan menunggu manusia untuk sadar. Menurutmu, apakah Danau Toba benar-benar menyimpan arwah yang tak tenang, atau justru menyimpan nama-nama yang kita, manusia modern, telah berhenti menyebutnya?